Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita di dalam program Ragam Sunnah Nabawi. Baik, kami persilahkan kepada beberapa orang penanya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamid mau bertanya, apa manfaat bersiwak dan kapan bersiwak itu disunahkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Hamid, baik, pertanyaannya tentang bagaimana tata cara atau kesunahan di dalam bersiwak. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan tentang kebersihan. Bahkan baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan dalam sebuah hadits, at-tuhuru syatrul iman, bahwasanya bersuci merupakan sebagian dari iman. Dan kita juga sering mendengar ungkapan bahwasanya an-nazafatu minal iman, kebersihan juga termasuk dari sebagian dari iman. Akan tetapi ungkapan tersebut bukanlah bagian dari hadis Nabi SAW. Maknanya benar, maknanya betul, akan tetapi jangan dinisbatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Islam mengajarkan tentang kebersihan. Oleh karena itu, dalam Islam kita dianjurkan untuk namanya bertoharoh, bersuci ketika kita ingin melaksanakan perintah sholat 5 waktu. Ada berwudu, menjaga kesucian dari jasmani kita, pakaian kita, ataupun tempat yang akan kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Di antara semua agama yang ada, yang paling lengkap yang mengajarkan tentang kebersihan ya adalah agama Islam. Nah, di dalam Islam juga diajarkan tentang tata cara bersiwak. Sebelum kita jelaskan bagaimana kesunahan atau adab di dalam bersiwak, kita harus paham dulu apa sih siwak itu. Para ulama menjelaskan siwak adalah alat yang digunakan untuk bersiwak, atau juga kalimat siwak digunakan untuk pekerjaannya. Definisi siwak itu sendiri adalah dalkul asnani wa mahawalaiha bi syai'in khashinin, menggosok gigi yang dan yang di sekitar gigi dengan sebuah benda yang kasar. Maka dari definisi tersebut bisa kita pahami bersiwak tidak harus dengan kayu siwak atau yang disebut dengan kayu arok. Apapun benda yang kasar bisa kita gunakan untuk bersiwak. Contoh seperti halnya ketika kita ingin melaksanakan sholat, saat kita tidak menemukan kayu siwak, kayu arok, maka kita bisa menggunakan ujung baju kita, ujung rida, atau lain sebagainya. Bisa digunakan untuk bersiwak. Atau juga bagi yang sering punya aktivitas rutinitas menggosok gigi. Menggosok gigi juga bisa kita niatkan sambil bersiwak. Maka yang menggosok giginya sambil niat bersiwak, dia dapat 2 keutamaan. Yang pertama, keutamaan giginya bersih, tidak ada kuman, tidak ada bakteri, dan yang kedua dapat pahala kesunahan bersiwak sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, itu definisi siwak. Kemudian paling afdolnya siwak adalah kayu arok tadi, kayu yang disebut dengan kayu arok, kayu yang memang Nabi gunakan untuk bersiwak. Dan alhamdulillah ini kayu arok banyak kita dapatkan di toko-toko, bisa kita untuk membelinya. Usahakan para sahabat, para pemirsa, jangan ditinggalkan kesunahan di dalam bersiwak ini. Karena baginda Rasulullah SAW bila pernah bersabda dalam sebuah hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah wa fi riwayatin ma'a kulli wudu. Andaikan aku tidak akan memberatkan kepada umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk menggunakan siwak setiap mereka ingin melaksanakan salat atau setiap ingin melaksanakan pekerjaan berwudu. Para sahabat, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bagaimana cara memegang siwak? Cara memegang siwak, caranya adalah, jadi batang siwak ini dianjurkan panjangnya tidak lebih dari 1 jengkal dan tidak kurang dari 4 jari. Dari 4 jari atau ukuran jari kelingking. Usahakan tidak kurang, tidak lebih pendek dari ukuran ini.
Kemudian cara memegangnya adalah 3 jari kita, jari telunjuk, tengah, dan jari manis diletakkan di bagian atas. Kemudian jari telunjuk, ibu jari, dan jari kelingking diletakkan di bagian bawah ibu jari. Cara megangnya seperti ini. Ini cara memegang siwak yang disunahkan. Kemudian cara menggunakannya bagaimana? Cara menggunakannya adalah kita mulai dari gigi bagian depan, kita gosok, kemudian pindah ke bagian atas gigi kanan sebanyak 3 kali, kemudian turun ke bagian gigi bawah sebanyak 3 kali, lalu pindah ke bagian gigi atas sebelah kiri 3 kali, lalu pindah dan turun ke bagian gigi bawah sebelah kiri, atau membentuk angka 8 seperti ini. Nah, ini caranya bersiwak. Nah, dan usahakan ketika kita ingin menggunakan siwak, ketika ingin sholat, apalagi sholatnya sholat berjamaah, usahakan sambil ditutup mulut kita, sebagai lebih adab lagi, lebih sopan lagi. Kemudian juga ada doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kita ingin menggunakan siwak, yaitu kita baca ketika ingin bersiwak, Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa tsabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Ini doa yang dibaca ketika kita ingin bersiwak. Kemudian ada hal yang penting juga adalah waktu-waktu yang dianjurkan, kapan kita harus menggunakan siwak. Menggunakan siwak disunahkan setiap keadaan, akan tapi ada beberapa keadaan yang sangat dianjurkan untuk kita menggunakan siwak. Yang pertama adalah ketika ingin sholat, yang kedua ketika ingin melaksanakan wudhu, seperti tadi hadis yang telah kami sampaikan bahwasanya Nabi menganjurkan andaikan tidak memberatkan umatnya untuk menggunakan siwak setiap ingin sholat dan setiap ingin berwudhu. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita bangun dari tidur. Ketika bangun dari tidur, mulut sudah terasa berubah, aroma mungkin tidak sedap, maka disunahkan menggunakan siwak. Kemudian yang keempat adalah ketika kita ingin tidur. Ketika ingin tidur, kita juga disunahkan untuk menggunakan siwak. Ya, kita sering mendengar anjuran dokter sebelum tidur kita membersihkan atau menyikat gigi. Padahal itu adalah kesunahan dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima adalah ketika kita ingin membaca Al-Quranul Karim, disunahkan juga untuk bersiwak. Yang keenam, ketika kita ingin masuk rumah, bagaimana hadis dari Rasulullah SAW, Nabi Muhammad setiap kali ingin masuk rumah, Nabi menggunakan siwak. Supaya apa? Supaya ketika masuk rumah, mulut sudah bersih dan membuat nyaman orang yang ada di dalam rumah tersebut. Dan yang terakhir adalah ketika mulut menjadi tidak sedap aromanya, mungkin setelah memakan makanan-makanan yang punya aroma sangat menyengat. Dan ini 7 keadaan dianjurkan kita untuk menggunakan siwak. Kami ulangi, 7 keadaan yang sangat dianjurkan kita untuk menggunakan siwak. Yang pertama adalah ketika kita ingin melaksanakan sholat. Yang kedua ketika ingin melaksanakan wudhu. Yang ketiga ketika kita bangun dari tidur. Keempat ketika ingin tidur. Yang kelima ketika membaca Al-Quran. Yang keenam ketika kita ingin masuk rumah. Dan yang terakhir adalah ketika mulut sudah menjadi berubah aromanya karena makanan yang tidak sedap. Baik, itulah tadi 7 keadaan yang kita dianjurkan untuk menggunakan siwak. Adapun manfaat siwak sangatlah banyak sekali. Bahkan dalam ilmu kedokteran, ilmu medis juga sangat telah banyak disebutkan tentang apa manfaat dari kita sering-sering untuk membersihkan gigi kita. Baginda Rasulullah SAW beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirabbi maskhatun lisyaitan. Siwak itu adalah bisa untuk membersihkan mulut kita, membuat Allah Ta'ala ridha kepada kita, dan juga membuat setan murka kepada yang menggunakan siwak. Ini diantara manfaat siwak. Jadi selain mulut kita bersih dari bakteri, terhindar dari namanya penyakit gigi ataupun penyakit yang ada di mulut, entah sakit gigi atau lain sebagainya. Kemudian juga selain itu bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis juga bahwasanya salatnya orang yang menggunakan siwak lebih afdal ketimbang 70 salat orang yang tanpa menggunakan siwak. Wallahu a'lam bishawab. AB Chicken merupakan usaha keumatan
yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Hadir dengan nuansa dan pelayanan yang syar'i, sebagian keuntungan AB Chicken disalurkan untuk kepentingan dakwah. Keramahan, kenyamanan, dan kemudahan adalah bukti pelayanan terbaik untuk Anda. Nikmati sajian menu ayam yang lezat hanya di AB Chicken. AB Chicken, lezat ayamnya, berkah Agispen, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka. Menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas. Mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu, hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa. Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agispen disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan urusan warna cat Anda pada kami. Agispen, toko cat serba ada. Persembahan dari Agis Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Sidik, izin bertanya, apa saja sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan ketika sedang berpuasa? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada saudara Sidik yang bertanya tentang bagaimana kesunahan di dalam berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam melakukan ibadah puasa, tentunya yang kita harapkan adalah bukan hanya puasa kita dianggap sah secara fikih saja. Artinya kita nggak cukup untuk makan, untuk menahan makan dan minum saja. Akan tetapi yang kita harapkan lebih dari itu adalah kita ingin bahwasanya ibadah puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan punya nilai kualitas pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar puasa kita sah secara fikih dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita ingin puasa kita sah, dianggap sah secara fikih, ya caranya adalah kita menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa itu. Adapun kalau kita ingin puasa kita diterima oleh Allah, dapat pahala yang sempurna, tentunya harus kita perhatikan sunnah-sunnahnya dan juga menghindari dari sesuatu yang bisa merusak pahala puasa itu sendiri. Oleh karena itu, para ulama mereka menjelaskan di dalam kitab-kitab fikih tentang dua hal yang disebut dengan al-mubtilat atau mufattirat dan juga muhbitat. Mufattiratus shaum artinya adalah sesuatu yang bisa merusak zatnya puasa atau membatalkan puasa, seperti makan, minum, masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita ataupun berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Adapun yang muhbitat atau yang merusak pahala puasa disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khamsun yuftirnas shaima. Ada 5 hal yang bisa merusak pahala puasa. Artinya merusak pahala puasa, puasanya sah, dianggap sah secara fikih, akan tapi pahalanya 0, tidak ada karena 5 hal tadi. Di antaranya adalah al-kadhibu, yaitu berdusta. Ketika berpuasa, jaga lisan kita dari berucap kalimat dusta. Wal ghibatu, dan juga menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain, aibnya orang, jangan kita lakukan ketika kita sedang melakukan ibadah puasa. Wan namimah, atau kita mengadu domba, membuat permusuhan, membuat provokasi kepada saudara-saudara muslim hingga mereka bertengkar, ini juga bisa merusak ibadah puasa kita, pahala puasa ibadah kita. Yang keempat adalah an-nadharu bisyahwah, atau melihat kepada sesuatu yang haram sampai bangkit syahwat kita. Dan yang kelima adalah al-yaminul ghamus, atau sumpah atau janji palsu. Ini 5 hal yang bisa merusak pahala puasa. Ibadahnya sah, puasanya sah, tidak wajib diqadha, nggak wajib diulang, tapi sangat disayangkan pahalanya habis. Itulah yang dimaksud oleh sabda Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa tetapi yang dia dapatkan tidak ada pahalanya kecuali hanya rasa lapar dan juga rasa haus saja. Sungguh sangat disayangkan sekali. Nah, setelah kita bisa menjaga dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa, kita pun harus melaksanakan kesunahan-kesunahannya untuk sebagai kesempurnaan dari ibadah puasa kita. Kalau kita hanya menjalankan sunnah-sunnah puasa, memperbanyak baca Quran, banyak sedekah, begini ibadahnya perbanyak, tapi 5 tadi nggak dijaga, ya percuma. Ibarat kita sudah punya baju yang bersih, baju rapi, kita kasih parfum, minyak wangi, kita kasih parfum,
minyak wangi, akan tapi ternyata baju tersebut tidak kita jaga. Diletakkan di tempat yang sembarangan hingga mudah untuk terkena kotoran-kotoran. Nah, jadi setelah kita menjaga diri kita dari 5 hal tadi yang bisa merusak pahala puasa, kita tambah dengan kesunahan di dalam berpuasa. Sunnah dalam berpuasa sangatlah banyak sekali. Intinya kita memperbanyak amal ibadah ketika menjalankan ibadah puasa. Akan tapi kami akan menekankan 2 hal penting dalam kesunahan berpuasa. Yang pertama adalah sunnah untuk melaksanakan namanya sahur. Rasulullah SAW bila bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah au kama qala. Sahurlah, karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan. Artinya kita ketika sahur bukan hanya kita pengen kuat puasanya sebagai bekal untuk seharian menjalankan puasa karena nggak makan, nggak minum, nggak. Tapi kita ketika sahur niat untuk menjalankan sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ingat, jangan lupa ketika kita sahur, kita hidupkan waktu sahur tersebut dengan ibadah, dengan qiyamul lail, salat tahajud, atau lain sebagainya. Karena waktu tersebut adalah waktu yang sangat barokah sekali. Kemudian sunnah yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa dengan makanan yang manis, seperti kurma, seperti makanan yang manis, yang penting yang tidak tersentuh oleh api. Nah, di dalam berbuka puasa tentunya kita sangat gembira, sangat senang sekali, karena sudah tiba waktunya kita kembali bisa menikmati makanan dan minuman. Tapi ingat, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu jangan kita rusak ibadah puasa kita seharian dengan ngabuburit yang tidak diperkenankan oleh syariat, yang di situ ada perbuatan dosanya. Naudzubillah, di sore hari sambil menanti waktu berbuka puasa ternyata kita melihat kepada hal yang haram. Ternyata kita naudzubillah jalan dengan seorang lawan jenis yang bukan pasangan yang halal. Ini semua bisa merusak amal ibadah puasa kita. Padahal kita sudah capek-capek menahan rasa lapar, menahan rasa haus, kok ternyata malah semuanya habis, semuanya gugur gara-gara kita ketika menjelang berbuka terjebak ke dalam hawa nafsu kita, melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh syariat. Ini 2 hal yang harus kita perhatikan, yaitu ketika sahur, jangan lupa sahurnya diakhirkan, artinya menjelang waktu subuh, jangan mepet juga. Ya, sambil kita isi dengan qiyamul lail, dengan bangun malam. Kemudian ketika berbuka, usahakan juga kita selingi atau kita isi waktu luang kita sebelum berbuka puasa dengan memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sering mendapatkan pelajaran dari para guru kita, kalau kita ingin berbuka puasa, kita sunnah untuk membaca doa asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saat kita baca, kita ulang-ulang sampai tiba waktunya berbuka puasa. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, beliau menyampaikan sebuah hadis bahwasanya ketika berpuasa perbanyaklah 4 hal. Perbanyaklah 4 hal. 2 hal yang dua hal yang bisa membuat Allah Ta'ala ridha kepada kita, dan 2 hal dan 2 hal berikutnya adalah yang tidak bisa kita lepas dari keduanya. Apa itu 2 yang pertama? Yaitu kita bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan beristighfar meminta ampun kepadanya. Dan 2 hal berikutnya adalah kita mohon surga dan berlindung dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perbanyak doa sebelum berbuka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ditambah dengan doa berikutnya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kemudian setelah kita mendengar kumandang adzan maghrib, kita baca doa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin dhahabal zama wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itulah diantara hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab.
Baik para sahabat, para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan adalah bahwasanya di dalam Islam kita dianjurkan untuk menggunakan siwak. Siwak adalah kesunahan dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita gunakan siwak di setiap keadaan, khususnya di tempat keadaan-keadaan tadi yang telah kami sebutkan. Di antaranya seperti ingin sholat, berwudu, dan di keadaan-keadaan yang lainnya. Dalam bersiwak, kita sebenarnya nggak harus menggunakan kayu siwak, kayu arok tadi. Walaupun afdolnya adalah dengan kayu arok tadi, kayu siwak namanya. Bisa kita gunakan dengan sikat gigi. Jadi usahakan ketika kita membersihkan atau menggosok gigi kita, mungkin selepas bangun tidur, atau menjelang tidur, atau ketika setelah makan, niatkan sambil bersiwak, supaya dapat pahala juga. Jadi satu, kita dapat kebersihan mulut kita, kebersihan gigi kita. Yang kedua juga dapat pahala karena niat menjalankan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dari ibadah puasa, kesimpulannya adalah bahwasanya puasa yang kita lakukan bukan hanya sekedar cukup menahan rasa lapar dan rasa haus saja. Hal itu sangatlah mudah sekali. Kita ingin puasa kita betul-betul ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menahan diri bukan hanya dari rasa lapar dan juga rasa haus, tetapi menahan diri dari sesuatu yang bisa merusak kualitas pahala dari puasa kita, dan ditambah dengan kesunahan-kesunahannya. Ya, kenapa kami tadi hanya menghadirkan dua kesunahan, yaitu ketika sahur dan hanya berbuka, padahal masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya? Karena ini dua sunnah tadi adalah dua sunnah yang sangat kadang dilupakan oleh banyak orang. Dianggapnya sahur, berbuka hanyalah aktivitas saja, padahal di situ sangat banyak kesunahannya. Itulah diantara kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Kemudian mari kita hidupkan sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang paling penting saat kita menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika menjalankan sunnah Nabi, kita hadirkan rasa mahabbah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat ittiba dengan Nabi, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi, agar Nabi hidup dalam hati kita, agar tumbuh rasa cinta, rasa rindu kita dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita hanya niat mendapatkan pahala sangatlah mudah, tapi paling pentingnya adalah untuk menanamkan rasa ittiba, mengikuti segala apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjalankan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan dengan berkat kita menjalankan sunnah Nabi, Allah tumbuhkan rasa cinta, rasa semua kelak bisa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu semua kelak bisa menjadi bekal kita, modal kita nanti supaya kita bisa berkumpul bersanding bersama baginda Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.